Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para mahasiswa sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Topik kita adalah tentang manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Pertama, kita akan bahas tentang makna kata khalifah. Kata khalifah dalam bentuk tunggal di dalam Al-Quran terulang sebanyak 2 kali, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 30 dan surah Shad ayat 26. Bentuk jamaknya juga ada 2, yaitu pertama khalaif terulang 4 kali di surah Al-An'am ayat 165, surah Yunus ayat 14 dan 73, dan surah Fatir ayat 39. Kemudian bentuk lainnya adalah kata khulafa yang terulang sebanyak 3 kali dalam Al-Quran, yaitu di surah Al-A'raf ayat 69 dan 74 dan surah An-Naml ayat 62. Kata khalifah ini seringkali diartikan pertama sebagai pengganti atau penerus, karena yang menggantikan selalu berada atau datang di belakang sesudah yang digantikannya. Kedua, bermakna penghuni. Dan ketiga, sebagai wakil Allah di muka bumi. Jadi ada 3 makna untuk kata khalifah ini. Apapun bentuknya, khalifah adalah seorang pemimpin, yakni seorang yang diikuti karena kualitas dirinya. Dia adalah imam, orang yang berada di depan dan diikuti oleh makmum atau para pengikutnya. Adapun sebagai wakil, maka seyogianya ia tidak boleh bertindak atas nama dirinya, tetapi harus atas nama yang diwakilinya. Kata khalifah yang terulang sebanyak 2 kali itu dalam Al-Quran, dengan memperhatikan konteks pembicaraannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, kata khalifah digunakan Al-Quran untuk siapa saja yang diberi kekuasaan mengelola wilayah, baik wilayahnya itu luas ataupun terbatas. Dalam hal ini, cerita tentang Nabi Daud mengelola wilayah Palestina, kemudian juga tentang Nabi Adam yang secara potensial atau aktual diberi tugas untuk mengelola bumi keseluruhannya pada awal masa sejarah kemanusiaan. Yang kedua, seorang khalifah berpotensi bahkan secara aktual dapat melakukan kekeliruan dan kesalahan akibat mengikuti hawa nafsu. Kemudian kita akan bahas tentang makna khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sebagai khalifah Allah di bumi berarti bahwa manusia seharusnya bertindak sebagai wakil Allah. Ia bertindak atas nama Allah atau menurut aturan Allah, Tuhan alam semesta. Pemikiran tentang manusia sebagai khalifah Allah ini, atau khalifah Allah di bumi ini, merujuk kepada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang menyatakan bahwa Allah ingin menjadikan Adam sebagai khalifahnya di muka bumi. Kita tentu semua sudah tahu tentang ayat ini. Mengapa manusia kemudian yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifahnya? Ada beberapa karakter yang dimiliki oleh manusia yang membuatnya berbeda dengan makhluk lainnya, seperti malaikat, jin, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Manusia merupakan makhluk yang memiliki unsur jasmani dan rohani. Manusia memiliki unsur fisik yang bersifat material dan jiwa yang bersifat spiritual. Sementara makhluk-makhluk lainnya
pada umumnya hanya memiliki satu unsur saja. Karena memiliki kedua unsur tersebut, maka manusia mampu berhubungan baik ke arah unsur fisik material maupun ke arah unsur rohaniyah yang bersifat immaterial. Di samping kedua unsur tersebut, manusia juga memiliki potensi dapat mengembangkan ilmu pengetahuan karena dibekali akal dan kemampuan berpikir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan potensi akal dan ilmu pengetahuan tersebut, manusia dapat berikhtiar. Dia memiliki kebebasan dalam memilih apa yang mau diusahakannya. Kemudian, apa tugas manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi? Sebagai orang yang menjadi wakil Allah dalam tanda kutip di muka bumi, maka tugas manusia tentu saja tidaklah ringan. Ia dituntut untuk mampu mengelola wilayah yang diamanatkan Allah kepadanya, memakmurkannya, menjaga tetap harmonis dan tidak sebaliknya dengan berbuat semena-mena sehingga menimbulkan kerusakan di muka bumi. Yang terakhir, apakah ada keterkaitan antara konsep manusia sebagai khalifah dengan konsep khilafah sebagai sistem pemerintahan? Sebenarnya tidak ada keterkaitan secara langsung antara konsep manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi dengan konsep khilafah sebagai sistem pemerintahan itu. Karena konsep manusia sebagai khalifah merujuk kepada semua manusia, semua kita ini. Semua kita adalah khalifah Allah di muka bumi. Kita semua wajib menjalankan tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sedangkan konsep khilafah sebagai sistem pemerintahan merupakan salah satu alternatif pilihan dalam mengatur kekuasaan politik atau pemerintahan. Dalam sistem ini hanya satu orang yang dipilih sebagai khalifah yang akan berkuasa untuk seluruh wilayah. Nah, ini untuk masa sekarang sesuatu yang menurut saya sulit sekali untuk diwujudkan. Demikian pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.